warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bosan Pak Mukhlis hadir di sini? Lanjut Ya. Terus mudah-mudahan masih semangat. Ramadannya sudah berlangsung beberapa saat, tapi semangat untuk terus mempelajari tentang Islam dan hidup bersama Al-Quran sepertinya masih full charge nih teman-teman yang di sini. Ada Ustadz Rifki ya, yang akan mengajukan pertanyaan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksalmina El Azhar dari Magelang, Jawa Tengah. Pertanyaan saya, apa itu bermadzhab dan apakah pentingnya kita bermadzhab? Bismillahirrahmanirrahim. Soal madhab ini kita bicara ya. Apa itu madhab sih sebenarnya? Madhab itu adalah jalan. Madhab itu adalah aliran. Dan dalam Islam itu, dalam masalah teologi ada madhabnya, dalam masalah fikih ada madhabnya. Memang betul tadi itu, slogan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu benar. Tetapi persoalannya adalah mengapa dan bagaimana. Itu kemudian jawabannya si jalan itu tadi ya Bang Mukhlis ya. Ketika menjawab bagaimana, nah disinilah ada kita temukan madhab-madhab dalam Islam. Mengapa madhab itu lahir? Karena Al-Quran itu salah satu karakternya, salah satu sifatnya adalah hammalun dzu wujuhin, mengandung ragam penafsiran. Jadi redaksinya itu membuka peluang untuk ditafsirkan bermacam-macam. Dan bahasa Al-Quran itu atau ajaran-ajarannya itu sebagian besar itu memang perlu penjelasan. Nah, disinilah lalu kemudian para ulama ikut andil menjelaskan. Dan dalam menjelaskan itu tentu latar belakang si penafsir ulama ini akan mempengaruhi. Oleh karena itu terjadi perbedaan. Saya pernah membaca itu ada yang pernah menghitung jumlah madhab pada generasi awal abad kedua sampai keempat itu sampai 138. Karena setiap sahabat tinggal di satu tempat, dia pernah belajar dari Rasul. Lalu kemudian punya pengikut, jadi madhab. Ulama yang lain atau sahabat yang lain pindah ke satu tempat, berinteraksi dengan masyarakat setempat, punya pemahaman, diikuti, jadi madhab. Nah, tetapi di antara sekian madhab yang ada itu dulu, setelah melalui proses seleksi alami, yang tersisa hanya yang kita kenal 4 madhab di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Lalu kemudian ada madhab Zahiriyah, ada Ibadiyah, ada Imamiyah, ada Zaidiyah. Di Al-Azhar Syarif Mesir itu diajari 8 madhab ini. Ini yang sudah terseleksi. Artinya apa? Ini adalah hasil pemahaman ulama dengan metodologi yang kuat sehingga kemudian bisa kekal diikuti oleh orang pandangan-pandangannya. Oke, jadi kalau kembali ke pertanyaan apakah perlu, maka itu sebetulnya salah satu jalan untuk kemudian memahami dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah adalah memang melalui mazhab-mazhab itu yang kita pilih atau gimana Pak Mukhlis? Jadi ulama-ulama mazhab ini sudah meracik ajaran-ajaran Islam sehingga betul-betul sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mendekat lah, paling tidak ada yang bisa mengklaim ini yang dimaksud oleh Allah. Ya, tapi mereka sudah meracik sedemikian rupa. Nah, khawatirnya kalau kita yang sendiri langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah justru malah salah racik. Karena Al-Quran dan hadis ini seperti bahan mentah gitu ya, yang perlu diolah dengan pemahaman. Khawatir salah paham, salah meraciknya justru malah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu tidak ada salahnya bermadhab itu. Karena kita bermadhab sesungguhnya kita juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan racikan ulama yang memang sudah diakui otoritasnya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya, baik yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada. Di Hidup Bersama Al-Quran edisi spesial Ramadan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi telah memaparkan kepada kita tentang pentingnya memahami Islam dan Al-Quran secara utuh dan tuntas. Ini penting karena banyak umat Islam yang terpapar paham agama yang sesat dan salah kaprah.
seperti liberalisme pemikiran, sekularisasi, pluralisme, terorisme, karena mereka tidak tahu cara memahami Al-Quran secara utuh dan benar, atau karena mereka belajar agama dari sumber yang tanpa ilmu. Karena itu, para ulama Indonesia tidak ingin masalah serius ini terjadi pada Anda, anak Anda, dan keluarga yang Anda cintai. Para profesor doktor ahli tafsir di Indonesia berkumpul menciptakan solusinya. Mereka mengerjakan siang dan malam, bersidang sejak tahun 2008 hingga 2013, membahas bersama dalam sebuah forum Mukernas Ulama Al-Quran, kemudian menyusun tafsir Al-Quran dan mentasihnya secara kolektif. Dan saat ini, detik ini, solusinya tersaji di depan Anda. Ini dia Tafsir Al-Mawdu'i, Tafsir Al-Quran Tematik edisi revisi terbaru tahun 2019. Tafsir Al-Quran Tematik terlengkap di Indonesia yang berisi cara cepat dan tepat untuk memahami topik dalam Al-Quran secara rinci dan tuntas, yang berisi 11 jilid, hardcover, 3.652 halaman, kemasan sangat eksklusif, berisi ratusan sub-bab pembahasan yang akan melejitkan pemahaman Al-Quran Anda dengan sangat-sangat cepat. Dengan membaca ini, Anda akan lebih cepat memahami Al-Quran demi mendapat keberkahan hidup dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasai rahasia ilmu Al-Quran dalam tafsir Al-Mawdu'i yang pembahasannya berisi Al-Quran dan kebinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, Al-Quran dan kenegaraan, jihad, makna dan implementasinya, Al-Quran dan isu-isu kontemporer, moderasi Islam, kenabian dalam Al-Quran, sinergi internal umat Islam, amar ma'ruf nahi munkar, maqasidus syariah, memahami tujuan utama syariah, dan masih banyak materi lainnya yang akan melejitkan pemahaman Al-Quran Anda sejak hari pertama. Semuanya akan dijelaskan secara terperinci hanya di tafsir Al-Mawdu'i ini. Karena di tafsir Al-Mawdu'i semuanya akan dijelaskan secara perlahan, step by step, poin per poin, dengan terperinci dan tuntas oleh para ahlinya. Mulai dari Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, dari Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Profesor Dr. Haji Darwis Hude, Direktur Pasca Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Haji Didin Hafiduddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Dr. Haji Ahsin Sakho Muhammad, Pakar Ilmu-Ilmu Al-Quran, Dr. Kiai Haji Malik Madani, Wakil Khatib Syuriah PBNU, Profesor Dr. HM Ato Muzar, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Hajah Huzaima Teyanggo, Rektor Institut Al-Quran, Dr. Haji Muhammad Bunyamin Yusuf, Peneliti Senior Balitbang Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Salim Umar, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Profesor Dr. Haji Maman Abdurrahman, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Profesor Dr. Muhammad Hirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Pil M. Nurholis Setiawan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Rosihon Anwar, Dekan Fakultas Usuluddin UIN Bandung, Dr. Haji Asep Usman Ismail, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Haji Ali Nurdin MA, Pembantu Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Dr. Haji Ahmad Husnul Hakim, Dekan Fakultas Usuluddin PT IKI Jakarta, Dr. Haja Sri Mulyati, Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, Haji Irfan Masud MA, dosen di Rosat Islamiyah UIN Jakarta, Dr. Haji Abdul Ghafur Maimun, dan masih banyak para pakar dan ahli tafsir Al-Quran di Indonesia. Mereka semua adalah para ahli tafsir terkemuka, guru besar yang terbukti memiliki otoritas di bidang kajian Al-Quran. Anda tinggal baca, dan tafsir Al-Mawdu'i ini akan menjadi guru pribadi Anda untuk melejitkan pemahaman Al-Quran Anda dan kajian Islam. Nah, materi senilai ratusan juta rupiah ini
bisa Anda dapatkan hanya dengan investasi Rp4.950.000 saja. Kabar baiknya, bagi Anda yang beli hari ini, kami akan memberikan Anda potongan harga sebesar Rp1.050.000. Alhasil, Anda cukup berinvestasi Rp3.900.000. Kabar baiknya lagi, tafsir Al-Maudhu'i ini bisa dicicil selama 4 atau 6 kali flat tanpa bunga. 4 kali yaitu Rp975.000 atau 6 kali Rp650.000. Nah, khusus bagi Anda 10 orang pembeli pertama secara tunai pada hari ini, kami akan berikan bonus yang sangat berkualitas lainnya, yaitu speaker audio Al-Quran berisi Al-Quran 30 juz yang dibaca oleh puluhan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berisi terjemahan Al-Quran, bacaan sholat, doa-doa anak, kisah-kisah Nabi, lagu anak Islami, doa haji, ceramah para ustadz populer, Asmaul Husna, azan, ayat ruqyah, dan masih banyak lainnya di dalam speaker audio Al-Quran bonus khusus untuk 10 orang pembeli pertama. Tapi kami mohon maaf karena tafsir Al-Maudhu'i ini hanya tersedia ratusan set saja. Dan saat Anda berpikir bahwa ratusan set itu banyak, jangan salah, karena video ini ditonton oleh jutaan orang tertarget. Mereka yang sama-sama ingin menguasai Al-Quran, dan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka tidak ingin terpapar oleh paham sesat menyesatkan, dan mereka juga ingin mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Anda termasuk orang beruntung yang memiliki tafsir Al-Maudhu'i ini. Action sekarang juga. Di 11 jilid, hardcover 3.652 halaman, kemasan sangat eksklusif, berisi ratusan sub pembahasan yang ditulis oleh para pakar di Indonesia, dan ada diskon lebih dari 1 juta serta bonus speaker aktif berisi kajian Al-Quran khusus untuk 10 orang pembeli pertama. Jadi sekarang juga hubungi kami di nomor bawah ini, maka buku tafsir Al-Maudhu'i akan langsung kami kirimkan dan Anda cukup bayar di tempat. Lanjutkan pemahaman Al-Quran Anda bersama tafsir Al-Maudhu'i. Beli sekarang juga sebelum buku istimewa ini habis.